Dikabarkan ada dugaannya yang menutupi kasus. Dikabarkan adanya obstruction of justice. Kasus Subang sama, adanya kesurupan, adanya obstruction of justice. Kasus Vina ada juga kesurupan, ya kan? Nah, Vina katanya menyurup ke temannya. Jadi di situ memberi. Baik saudara, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Saya sebagai warga masyarakat yang ada di Jawa Barat, khususnya di Subang ini, memantau kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia yang terjadi di tanggal 18 Agustus 2021 lalu. Sambil kita menunggu hasil persidangan hari ini adalah dikabarkan Ibu Mimin, Abi, dan juga Arigi, dan akan juga dihadirkan saksi dari forensik. Yang tentunya kita sebagai warga masyarakat sangat berharap sekali kasus ini cepat tuntas siapa sebenarnya pelaku. Dan juga yang kedua, saya memantau dari awal adalah kasus Vina Cirebon. Ini pembunuhan juga terjadi di 2016 sampai sekarang 8 tahun kurang lebih menggantung kasusnya, akhirnya diungkap kembali teman-teman, dan pihak kepolisian Polda Jabar menangkap para terduga pelaku ini. Yang tentunya kalau kita melihat kejadian di 2016 sampai sekarang 2024, pasti para pelaku ini sudah ada perbedaan dari fisiknya teman-teman. Kan waktu itu mungkin masih remaja, ya masih saking gaul-gaulnya seperti itu, ataupun bisa juga ya mereka mabuk atau apapun itu bergaulnya, dan sekarang mungkin sudah ada perubahan. Disitulah pihak kepolisian Polda Jabar tentunya ya agak kesulitan untuk mendeteksi. Akan tetapi kita harus ingat dengan pernyataan Pak Kamarudin Simanjuntak, pengacara ya kondang di Indonesia ini, mengatakan ada perubahan dari fisik apapun, terutama wajah, dari penampilan, tapi sidik jari itu sama, punya para pelaku itu. Jadi pihak kepolisian intinya sudah tidak bisa dibohongi, dan juga dengan alat-alat canggihnya teman-teman. Nah, ini luar biasa, 2 kasus di Jawa Barat ini saya memantau dari awal, yaitu kok mirip-mirip kasus Subang juga ya. Dikabarkan ada dugaannya yang menutupi kasus. Dikabarkan adanya obstruction of justice. Kasus Subang sama, adanya kesurupan, adanya obstruction of justice. Kasus Vina ada juga kesurupan, ya kan? Nah, Vina katanya menyurup ke temannya. Jadi di situ memberikan sebuah petunjuk. Jadi Vina ini begini begitu ya oleh para pelaku ini. Itulah otaknya, katanya seperti itu. Vina temannya itu kesurupan oleh arwah Vina, begitulah. Ini kok mirip-mirip ya teman-teman. Saya memantau dan menyimak teman-teman dari awal lah, kok sama seperti itu. Baik teman-teman, ketika saya melihat salah satu isu di dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon yang cukup menjadi perhatian masyarakat adalah terkait dengan sebagian publik atau masyarakat Indonesia, bahkan juga kuasa hukum. Dari terpidana yang meyakini bahwa Vina dan Eki itu adalah mengalami kecelakaan tunggal atau laka lantas, bukan ada unsur pidana. Ini kejadian awal yang saya simak di berbagai keterangan. Jadi di situ ada isu, ada kecelakaan. Namun disinilah insting polisi tidak main-main. Insting polisi kuat, sudah terlatih. Kecelakaan, kendaraan atau laka lantas tapi kendaraannya tidak rusak. Disinilah diusut terus sampai saat ini muncul kembali, dan kasusnya sempat buram, sempat redup. Dan kebetulan kemarin saya punya teman di Cirebon, saya teleponan juga, di situ lagi rame teman-teman, dan juga banyak dari kepolisian dan juga masyarakat turun ke jalan atau adanya demo, yaitu demi keadilan korban ini. Dan juga dikabarkan ada dugaannya salah tangkap, yaitu Peggy Setiawan atau Perong ya, seperti itu. Tapi kita semuanya teman-teman pasti sudah menilai para pelaku kejahatan dimanapun itu tidak akan mengakui perbuatannya. Tidak akan teman-teman, pasti akan membuat alibi, membuat cerita yang lain agar
Dia ini akan mereka ini para pelaku itu dipercaya baik oleh polisi, baik oleh masyarakat. Tidak melakukan hal itu, sama sekali tidak tahu. Dan waktu kejadian itu saya ada di rumah, kan seperti itu ya. Kebanyakan saya menyimak, kebanyakan membuat alibi-alibi. Oke, teman-teman, sebenarnya hal ini sudah juga kita dengarkan beberapa kali dari tim kuasa hukum mereka yang mengatakan bahwa yaitu di bagian autopsi ditemukan bahwa di area pribadinya korban almarhumah Vina itu ditemukan cairan sperma yang ini dilakukan penggalian dari hasil autopsi setelah 7 hari almarhumah Vina dimakamkan. Jadi ada ditemukan cairan ketika menggali dari hasil autopsi. Lah kok bisa ya teman-teman? Kan dikabarkan kecelakaan tunggal. Ternyata kita bisa menyimak ini ada sebuah kejahatan yang sangat-sangat dirancang oleh para pelaku ini. Baik, teman-teman, di bagian autopsi ditemukan bahwa di area pribadi korban almarhumah Vina itu ditemukan sperma yang ini dilakukan setelah penggalian di dalam sebuah autopsi. Bahkan saya melihat dari keterangan teman-teman yaitu terbaru dari kakaknya Vina, yaitu Marliana. Kakaknya Vina ini mengatakan bahwa pada saat neneknya almarhumah Vina yang memandikan jenazah almarhumah Vina, yaitu di hari atau 1 hari setelah adanya insiden mengenaskan tersebut, yang mana kejadian mengerikan itu terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016. Lalu kemudian di tanggal 28-nya jenazah itu dimandikan karena untuk segera dilakukan pemakaman. Nah, teman-teman, dikatakan bahwa neneknya itu yang memandikan dan melihat dengan sangat begitu jelas diceritakan bahwa di area pribadi almarhumah Vina ini bengkak, dan bengkaknya itu kelihatan sekali oleh yang memandikan jenazahnya, yaitu oleh neneknya. Nah, begitulah keterangan dari Marlina, yang mana Marlina ini adalah kakak dari almarhumah Vina ya. Saya menyimak teman-teman, karena dari awal juga menyimak, memantau lah kok kasus ini kok begitu rumit, kelihatannya begitu banyak sekali alibi dari mereka-mereka ini meskipun sudah ditahan di Mako Polda Jabar ya. Karena ini kasus ditangani oleh Polda Jabar, begitu juga kasus Subang ditangani Polda Jabar, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya menyimak ya dari narasi yang berusaha disampaikan dari pihaknya kuasa hukum terpidana dan juga termasuk dari kuasa hukumnya Saka Tatal yang bilang bahwa menduga sangat begitu kuat bahwa kalau kita lihat ini kan kejadian laka lantas ya, dikabarkan kejadian atau tabrakan tunggal, tapi ada ditemukannya cairan tersebut. Nah, adalah ini dugaannya adalah milik kekasihnya dari almarhumah Vina tersebut, yaitu Eki, yang juga sudah menjadi korban keganasan para pelaku di malam itu. Ini kan luar biasa ya. Jadi banyak sekali kalau saya menyimak dengan kasus Vina ini, ada dugaannya yang mengaburkan data-data, keterangan dari awal pun sudah janggal teman-teman. Ini saya menyimak dari keterangan Saka Tatal. Baik, ketika saya menyikapi hal ada kejadian laka lantas, tapi motor korban ini tidak mengalami kerusakan parah dan juga ditemukannya cairan sperma, saya menyimak dari keterangan Saka Tatal pun ini sudah janggal. Teman-teman pasti bisa sudah menyimak ya, mengikuti dari awal kasus Vina Cirebon ini, pembunuhannya di tahun 2016, lalu sudah 8 tahun lebih mungkin sampai saat ini. Nah, teman-teman coba kita pahami, kalau memang ini adalah suka sama suka antara Vina dan juga Eki yang sudah menjadi korban, ini kenapa sih harus terjadi pembengkakan pada area vital Vina? Seperti itu kalau memang suka sama suka. Biasanya ya teman-teman, saya kan sering menyimak juga di berbagai keterangan media massa,
itu tidak akan terjadi pembengkakan jika memang suka sama suka. Oke, atau mungkin Vinanya tidak mau sama Eki, atau bagaimana? Apalagi dengan narasi yang disampaikan dengan hasil dari vonis pengadilan pun, bahwa ada lebih dari 7 orang yang membegitukan almarhumah Vina tersebut di malam itu di dalam sebuah keterangan BAP-nya. Nah, itu kan sudah sangat jelas ya teman-teman. Ini sudah sangat jelas sekali bahwa luka atau mungkin traumanya seorang korban almarhumah Vina ini pasti sangat luar biasa. Trauma seorang gadis dibegitukan begitu banyak orang sekali. Di sini dikatakan ada 7 orang. Saya menyimak di berbagai pemberitaan media, ada 7 orang yang membegitukan Vina. Tentunya ini wanita itu sangat trauma sekali. Apalagi ini sadisnya itu wanitanya dibegitukan, lalu lelakinya pun dibunuh, teman-teman. Ini kejadian Vina dan juga Eki. Oke, teman-teman, terkait dengan Peggy Setiawan yang meragukan Peggy ini beneran DPO atau juga bukan, seperti itu ya. Nah, itu yang meragukan bukan cuma masyarakat yang meragukan Peggy ini DPO, tetapi juga dari keluarga dan juga pihak dari Marlina, yaitu kakak dari Vina ini. Bahkan kuasa hukumnya pun juga secara tidak langsung atau tidak jelas mengatakan apakah benar Peggy Setiawan ini adalah sosok yang selama ini dicari. Mereka selalu mengatakan bahwa kami apresiasi dari Polda Jawa Barat sudah melakukan penangkapan, kami pun senang. Oke. Tetapi kami juga pengen mengetahui apakah yang menjadikan Polda Jawa Barat yakin bahwa itu Peggy yang selama ini dicari adalah dia yang dengan berbagai kejanggalan yang sudah kita ketahui di berbagai pemberitaan, teman-teman. Nah, apakah benar itu Peggy, teman-teman, yang dicari atau yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian itu ketika melihat dari keterangan sakat tatal itu bukan ketika diperlihatkan fotonya. Baik teman-teman, nanti kita lanjutkan kembali kasus Vina dan juga kasus Subang ini. Kita harus up ke publik, harus terungkap siapa sih sebenarnya para pelakunya. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.